Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli wa sallim ala jasadihi fil ajsad wa salli wa sallim ala qabrihi fil qubur wa salli wa sallim ala ismihi fil asma'. Salaman tasliman. Nawaina qira'ata maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mithla ma nawa sahibil maulid wa mithla ma nawa masyayikhuna fi hadzal majlis mubarak. Allahu yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim biniyatin salihah. Anna Allaha yataqabbalu du'aana bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ala darbi ya ala al-batin ya ala an-nawba bijahi wa bibarakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mengasihi dan Maha mencintai. Kepadanya kita semua bermunajah dan hanya kepadanya kita semua akan dikembalikan. Demikian pula salawat dan salam tetap kita haturkan, persembahkan keharibaan Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid At-Taqwa, Bapak Ustadz Syarifuddin Musa, Ketua Badan Ta'mir Masjid, Kepala Lingkungan. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Wahab Mohone, mantan imam, Bapak Syarifuddin Mopangga, mantan imam pula, dan yang kita hormati, kita banggakan Bapak Haji Umar Rashid, Imam Masjid Al-Jauhar, yang tak pernah luput bersama kita. Yang kita hormati Bapak Haji Jamil Como, orang tua kita yang sering kita sapa dengan Abah One. Yang saya hormati, mohon maaf, ini mau bilang satu-satu ini. Bapak Harun, ibu-ibu majelis taklim. Saya lihat ada ibu siapa tadi? Ibu Judan Buhungo, ibu-ibu majelis taklim. Ya, yang saya hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah. Ibu, kalau anak-anak main dan ribut di masjid, itulah anak-anak. Tapi kalau ada anak-anak di masjid diam-diam, berarti anak-anak itu mungkin sakit. Jadi kalau ada anak-anak seperti ini gembira,
ada ribut-ributnya sedikit, itu artinya anak-anak sehat. Mana ibu-ibu suka anak-anak ribut di masjid atau di luar? Ibu pasti suka kalau di masjid. Biasa itu kalau anak-anak ribut di masjid. Kalau orang tua diam di masjid berarti wajar. Tapi kalau orang tua yang ribut di masjid berarti sakit. Itu bedanya. Jadi dimaklumi. Nah, sekarang Maulid. Di setiap kesempatan hikmah Maulid kita diceritakan seperti apa dan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dari kecil sampai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul hingga beliau menemui ajal. Makanya tadi di ibu-ibu muslimat ya, saya sampaikan hikmah Maulid. Saya katakan kalau mau baca Maulid, mau baca Diba, mau baca Barzanji, mau baca Simtud Durar, mau baca Maulid Habsyi, sebaiknya sebelum membaca ucapkan dulu niat bacaan maulidnya. Dengar bacaan maulidnya. Nawaina qira'ata maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mithla ma nawa sahibil maulid. Kalau ad-Diba kita baca mithla ma nawa sahibil maulid As-Sayyid Abu Rahman ad-Dibai wa mithla ma nawa masyayikhuna fi hadzal majlis mubarak. Allahu yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim bi niyatin salihah. Annallaha yataqabbalu du'aana wa qira'atana wa niyatana bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu niatnya ketika membaca Maulid. Artinya kami berniat membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana niat orang yang telah menyusun Maulid Diba, Maulid Barzanji, Maulid Simtud Durar, Maulid Habsyi, dan sebagaimana niatnya para guru-guru kami, ulama-ulama kami yang ketika membaca Maulid mereka berniat agar pembacaan itu untuk mengenang dan melihat seperti apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu yudkhilu niyatana fi niyatihim. Semoga Allah masukkan niat kita sebagaimana niat-niat para ulama-ulama yang saleh. Semoga pula Allah jadikan amal-amal kita menjadi amal-amal seperti amalnya orang-orang saleh. Dan semoga akhlak yang dimiliki oleh ulama-ulama yang saleh seperti itu Allah masukkan kita ke dalam golongan ulama-ulama yang mempunyai niat-niat yang mulia. Baru kita baca maulidnya. Ini cara kita membaca maulid. Kemudian kalau kita membaca maulid pasti dan percaya yang baca dengan yang dengar sama-sama tidak tahu apa yang dibaca. Kebanyakan begitu ibu. Karena maulid berbahasa Arab. Oleh sebab itu di toko buku agama sekarang sudah dijual bacaan maulid lengkap dengan terjemahan. Jadi kalau baca maulid lebih baik lagi kalau pas ada pertemuan majlis, walaupun bukan bulan Rabiul Awal, seminggu sekali, 2 minggu sekali pertemuan, sebaiknya ada satu yang membaca Arabnya, ada satu yang membaca terjemahannya. Kenapa? Karena dari awal pembacaan maulid
sampai doa di akhir maulid, semua menceritakan tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh. Ini contoh bagaimana cara Nabi sholat. Cara Nabi sholat, Nabi ketika datang perintah sholat, Nabi katakan kepada sahabat-sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sahabat, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti sholat kita hari ini itulah cara sholatnya Nabi. Bayangkan Pak, bayangkan Bu, Nabi mengatakan sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berapa jarak antara kita dengan Nabi? 1450 tahun yang lalu. Berarti tidak mungkin kita melihat Nabi sholat. Tapi dalam hadis Nabi katakan, sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Caranya, Nabi sholat, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Sahabat lihat, sahabat ikut, Allahu Akbar. Setelah Nabi wafat, sahabat sudah tahu seperti apa cara sholatnya Nabi. Maka sahabat ajarkan kepada murid-muridnya yang disebut tabi'in namanya. Tabi'in melihat sahabat sholat, sahabat katakan, beginilah cara Nabi sholat. Setelah semua sahabat wafat, tabi'in ajarkan lagi kepada tabi'in. Kata tabi'in, wahai tabi'in, beginilah cara sholatnya Nabi. Dan begitu berketerusan sampai kepada kita. Tidak berkurang satupun rakaat, tidak berkurang satupun bacaan. Sebagaimana kita sholat hari ini, seperti itulah Nabi sholat. Makanya tepat bila Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, dalam prakteknya, ini praktek, Nabi bagi dua cara sholat. Kalau Nabi sholat berjamaah, ini Nabi sholat berjamaah, Nabi menjadi imam, Nabi tidak panjang-panjang bacaan di waktu sholat. Tidak terlalu singkat, tidak pula terlalu lama. Sekalipun Nabi hafal Quran 30 juz di kepalanya. Sahabat melihat, maka apa kata Nabi kepada sahabat? "Idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fihimus saghir wal kabir wad dha'if wa dzal hajah." Bila salah seorang di antara kamu menjadi imam salat, peringan salatmu, jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat. Karena yang ada di belakangmu itu ada orang tua, ada orang lemah, ada orang punya hajat, dan ada anak-anak. Maka menjadi imam di waktu sholat sebaiknya jangan terlalu panjang dan jangan terlalu cepat. Begitulah Nabi mencontohkan bagaimana beribadah. Tapi Ibu, Nabi kalau sholat sendirian, nah ini sholat tidak berjamaah, Nabi sholat di rumah. Ibu tahu, waktu Nabi sholat 2 rakaat, contoh, Nabi takbir, Allahu Akbar. Sesudah Al-Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah, selesai sambung dengan surah Ali Imran, kemudian Nabi sambung dengan surah An-Nisa. Baru rakaat pertama. Kira-kira kalau orang sembahyang itu seperti caranya Nabi, ada kira-kira banyak orang mau sembahyang sholat seperti itu? Kalau orang beda. Rakaat pertama, inna a'tainakal kautsar.
Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Apa itu Ustaz salah? Tidak salah, karena masih ada solatnya daripada yang tidak solat sama sekali. Begitu kan? Ibu, tadi baru berdiri Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Oke. Waktu Nabi ruku, Allahu Akbar. Doa Nabi di waktu ruku sama lamanya dengan tadi waktu berdiri. Sujudnya Rasul sama lamanya dengan waktu Nabi berdiri dan ruku. Itu sebabnya istri tercinta Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar ketika melihat Nabi sholat seperti itu, yang pertama dia lihat kaki Rasul bengkak karena lama berdiri dan lama ruku dan sujud. Selesai sholat, Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, bukankah kunci pintu surga di tanganmu? Bukankah engkau rahmatan lil alamin? Bukankah engkau la'ala fi khuluqin azim? Mengapa engkau sholat harus sampai begitu?" Kata Nabi kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, bila begitu banyak rahmat Allah kepadaku, maka sepantasnya aku juga harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu Nabi. Makin banyak nikmat, Nabi makin bersyukur. Kalau orang makin banyak rezeki, makin banyak proyek, sembahyang tak kurang di masjid. Terbalik, maka perlu tiap tahun ada maulid untuk selalu mengingatkan bahwa jangan dunia menjadikan kita lupa akan agama. Jangan dunia membuat kita jauh daripada kebaikan. Jangan karena dunia kita tidak seperti waktu kita belum memiliki apa-apa. Itu Nabi salat. Sekarang bagaimana cara Nabi berdoa? Nah, ini Nabi berdoa Pak ya. Nabi berdoa. Setelah selesai Nabi salat, Nabi angkat tangan dan berdoa. Allahumma hakadha wa hakadha wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Saking panjangnya doa Nabi, sahabat yang mengaminkan di belakang tidak tahu kapan berakhir doa Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai dia berdoa, sahabat yang tadi mengaminkan mendekat kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, betapa indahnya doamu tadi kepada Allah dan betapa panjangnya doamu itu kepada Allah. Aku ingin menghafal doa-doamu seperti itu, tapi karena terlalu panjang aku tidak bisa hafal." Ini sahabat mengadu kepada Nabi yang berdoa panjang dan lama kepada Allah. Nabi mendapat pertanyaan seperti itu, apa kata Nabi? Kalau begitu, qul, ucapkan. Kalau kau mau seperti doa tadi yang panjang-panjang, maka Nabi bilang, ikuti apa yang aku ucapkan. Kemudian Nabi ajarkan kepada sahabat, Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa Allahumma inni a'udzubika min syarrin masta'adha minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun antal musta'an wa alaikal balagh ya Hannan ya Mannan. Rawahu Tirmidzi. Artinya, kalau kau mau doamu seperti doaku, maka ucapkanlah, ya Allah, aku minta kepada engkau sebagaimana yang diminta oleh nabimu dari kebaikan-kebaikan yang nabimu minta, maka seperti itu pula aku minta kepada engkau dan kepada orang-orang yang saleh. Kemudian ucapkan kata Nabi, Allahumma inni
A'udzubika min syarrin masta'adha minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari segala keburukan yang pernah diminta oleh nabimu dan hamba-hambamu yang saleh. Seperti itu Nabi ajarkan kepada sahabat. Cepat, tepat, mencakup semuanya. Itu dalam soal berdoa. Dalam soal minum, sahabat tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri, kecuali kalau Nabi minum air Zam-Zam. Sahabat tidak pernah melihat Nabi minum air Zam-Zam duduk, tapi Nabi berdiri. Sebagaimana kata sahabat, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu ma'a Zam-Zam qa'iman. Adapun Nabi semasa hidup bila minum air Zam-Zam, beliau selalu berdiri, tidak duduk. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi kalau orang minum air Zam-Zam, Ibu, Pak, sunnahnya berdiri, kemudian minum. Tapi kalau minum air mineral, sunnahnya duduk. Itu cara Nabi minum. Cara Nabi duduk makan, Ibu, Nabi kalau makan pakai 3 jari, Ibu. Tidak sama dengan orang 5, Nabi 3. Cara Nabi makan 3 jari ini. Nabi mengambil dengan 3 jari, dengan tangan kanan. Kalau orang pakai semua. Target makin cepat, makin bagus. Nabi 3, Pak. Dan cara duduknya Nabi kalau makan, perhatikan Ibu, Pak, Nabi kalau duduk makan itu sama dengan orang tahiyat awal. Begini, saya kasih contoh. Nabi duduk begini, kemudian Nabi angkat, duduk di kakinya. Nabi makan begini ya, dia duduk di kaki sebelah kiri, kemudian ini diangkat, dan kemudian Nabi makan dengan 3 jari. Cara Nabi. Kalau orang duduk basila, supaya tak buka semua, dari leher sampai perut tak buka semua, biar banyak masuk. Cara Nabi makan. Cara Nabi duduk. Nah, ini Nabi duduk. Cara Nabi duduk seperti duduknya 2 orang beliau ini. Tapi bukan kiri, yang kanan. Ya. Kalau orang tadi itu yang pertama. Cara duduknya Nabi seperti tadi. Kalau Nabi tidak tidur mau berbaring-baring, Nabi duduk bersandar dan meletakkan kedua tangannya sebagai bantal. Begitu cara Nabi. Itu lengkap ketika kita baca Barzanji. Diceritakan dari Nabi duduk, Nabi makan, Nabi berdiri. Oke? Bisa dipahami, Bu? Kalau Nabi berjalan, Ibu, Pak, Nabi tidak pernah berjalan angkat muka. Nabi berjalan selalu begini, menunduk. Dan Nabi kalau dipanggil orang dari arah belakang, ya Rasulullah, ya Muhammad, Nabi tidak pernah menoleh. Siapa? Bila ada orang memanggil Nabi dari arah belakang, Nabi putar seluruh badannya. Begini akhlak Nabi ketika Nabi dipanggil orang dari arah belakang. Kalau orang panggil dari belakang, tak kira oleh siapa? Sohagasei, bayangkan Pak,
akhlak Rasulullah sampai hal-hal seperti itu dicontohkan kepada kita, umatnya. Oke. Anak-anak, Rasulullah salat, cucunya Hasan dan Husain melihat kakeknya sujud, cucunya naik di punggung Nabi dan menjadikan punggung Nabi kuda-kuda. Mereka naik di punggung kakeknya Rasulullah, mereka main kuda-kuda karena anak-anak. Ingat Pak, dalam hadis diceritakan oleh sahabat, Nabi tidak bangun dari sujudnya sebelum cucunya puas bermain di punggungnya. Kalau orang tangka dari belakang, Rasulullah tidak. Bisa dipaham Pak? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium tangan hanya ada 2 orang selama hidup. Hanya 2 orang yang Nabi cium tangannya. Yang pertama, tangan Siti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tangannya seorang petani. Kenapa? Waktu Nabi datang ke rumahnya Siti Fatimah, beliau melihat putrinya lagi menumbuk gandum untuk membuat roti bagi suami dan anaknya, sehingga tangan Siti Fatimah berlepotan dan kasar karena sering menumbuk gandum. Nabi melihat putrinya, kesayangannya, demi untuk suami dan anak-anaknya, dia masak, dia buat mulai dari gandum sampai menjadi roti. Nabi ambil tangannya Siti Fatimah binti Rasul, kemudian Nabi cium dan berkata, inilah tangan-tangan putri surga. Kedua, ketika Nabi berpapasan dengan seorang petani yang baru pulang dari kebun, Nabi melihat petani itu dengan pakaian kotor, tangan belepotan tanah. Nabi berkata, mengapa engkau kali ini kelihatan kusam? Apa katanya? Ya Rasul, aku baru selesai bercocok tanam dan aku hari ini mau pulang karena aku mencari nafkah, memberi makan anak dan istriku dengan bertani. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan sahabat tadi yang kasar dan menciumnya sambil berkata, inilah tangan-tangan yang selalu makan dari apa yang Allah ridhai. 2 kali. Oke. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidur, nah ini tidur, Nabi katakan apa? Idza awa ahadukum ila firasyi falyanfadhu bidakhil al-ijara fa innahu la yadri ma khalafa alayhi. Idza wada'ta jambayk thumma liyaqul Allahumma inni wada'tu jambi ala firasyi Allahumma ihfadni kama tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Allahumma in arsalta nafsi farhamha wa in amsaktaha fahfadha kama tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Itu Nabi. Nabi kalau tidur, Nabi tidak pernah mau tidur kecuali berwudu. Nabi kalau tidur kecuali berwudu. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, siapa yang berwudu ketika akan tidur, bila ajalnya di waktu malam, maka dia akan dimatikan Allah dalam keadaan syahid fisabilillah. Itu Nabi. Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian menuju tempat tidur, maka ambillah selimut tidurmu dan kibas-kibaskanlah. Idza awa ahadukum ila firasyi falyanfadhu bidakhilatil izari
bila engkau menuju tempat tidurmu, ambillah sarung itu dan kibas-kibaskanlah, karena engkau tidak pernah tahu bahaya apa yang ada di balik sarung selimutmu. Setelah dikibas-kibaskan, kata Nabi, baru engkau letakkan punggungmu di atas pembaringan. Pada saat meletakkan punggung, kata Nabi, jangan kau letakkan punggungmu sebelum engkau minta kepada Allah dalam bentuk doa. Apa doanya? Allahumma inni wada'tu jambi ala firashi. Ya Allah, aku letakkan punggungku di atas pembaringanku ini. Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha kama tahfadhu bi ibadakas salihin. Ya Allah, sekiranya di waktu tidurku, kata Nabi, engkau berkehendak mengembalikan rohku di waktu pagi, maka jaga dan peliharalah diriku dari sesuatu yang engkau haramkan, sebagaimana engkau menjaga dan memelihara hamba-hambamu yang saleh. Tapi wa in amsakta nafsi, jikalau di waktu tidurku engkau berkehendak maut menjemputku, maka aku minta kepada engkau, ya Allah, roh yang kau cabut dan kau tahan, rahmati dan ampuni roh itu. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat. Berikut, suatu saat seorang ibu menggendong anaknya. Seorang ibu menggendong anaknya. Dia gendong anaknya, dia mendekat ketika Nabi sedang berbicara dengan sahabat. Nabi melihat seorang ibu menggendong bayi. Apa kata Nabi? Hati ya ummah, berikan anakmu biar aku peluk, kata Nabi. Si ibu memberi bayinya kepada Nabi sambil berdoa di dalam hatinya, ya Allah, sungguh rahmat dan kebaikan bila anakku ini diambil dan dijamah oleh tangan Nabi-Mu. Nabi tahu, ibu. Nabi ambil itu anak, letakkan di pangkuan. Belum lama bayi itu diletakkan di pangkuan Rasul, tiba-tiba si anak kecil itu kencing. Kemudian ibunya lihat kencing si bayi telah membasahi baju Rasul yang mulia. Maka si ibu dengan spontan mengambil bayi dari pangkuan Rasul, dan Nabi merasakan tarikan ibu agak kasar terhadap si bayi tadi. Ketika Nabi melihat dan merasakan tarikan yang kasar, maka apa kata Nabi kepada si ibu? Mahla ya ummah, jangan begitu wahai ibu. Inna hadza alma yutahhiruhu, sesungguhnya kencing si bayi ini air bisa membersihkannya. Famal ladzi yutahhiru hadza qalba tifli, namun bila hati si bayi luka karena tarikanmu, apa yang bisa mengobati luka hati anakmu? Nabi mendidik anak-anak, mendidik ibunya juga. Bisa dipahami, Bu? Jadi kita bermaulid, ada apa namanya ini? Apa ini bahasa ini? Yang ini topoyo, walimah. Apapun namanya, ini sebagai bentuk ekspresi kegembiraan umat ketika mengingat dan memperingati kelahiran Nabi uswatun hasanah. Dalam ayat Al-Quran, ingat Pak, ingat Bu, catat dan ingat di kepala. Quran surah Yunus ayat 58. Berapa Ibu? Quran surah Yunus ayat 58. Apa kata Allah? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, karena karunia Allah dan kasih sayangnya lah, sehingga Al-Quran diturunkan kepadamu dan engkau diutus menjadi nabi, maka bergembiralah kata Allah dengan hal tersebut. Itu yang dijadikan dalil maulid.
Allah suruh kita bergembira. Makanya kalau ada anak di dalam masjid, mereka ribut, mereka juga gembira dengan kelahiran Nabi, tapi dengan cara mereka. Betul tidak? Jadi biarkanlah anak-anak itu cerita. Biarkan mereka menghabiskan waktu-waktu di dalam masjid demi mengingat seperti apa dan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Ibu, hari ini kita yang duduk di depan sebagai imam, sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, sebagai panutan. Besok lusa mereka inilah yang akan duduk di sini. Ingat apa yang kita tanamkan hari ini pada mereka, itulah yang akan membuat mereka duduk seperti kita hari ini. Biarkan mereka menghiasi keramaian di dalam masjid. Ceramah tetap jalan. Yang tua-tua memperhatikan isi dakwanya, dan anak-anak bergembira dengan caranya. Bukankah kita dulu seperti mereka? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.